Shalom, kebenaran hari ini 9 Juli 2024 dengan tema kualitas hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat terus bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah sekarang di bumi ini. Sebab kehidupan di bumi ini adalah kehidupan yang singkat dan sementara, serta merupakan produk yang gagal, produk yang rusak. Allah yang cerdas tidak mungkin bermaksud menciptakan kehidupan yang bercacat, di mana ada penyakit, kemiskinan, bencana, perang, dan puncaknya ada kematian. Kehidupan di bumi ini adalah kehidupan yang benar-benar tragis. Sebab sukses bagaimanapun, semua akan berakhir, dan itu tragis. Memang pada waktu kita sedang dalam keadaan tidak bermasalah, sehat, memiliki banyak uang, ada banyak kesenangan, kita tidak memikirkan tragisnya hidup. Tapi coba kalau kita ada di rumah duka, lalu kita menyaksikan seseorang yang terbujur kaku di peti mati. Tragis, saudara. Siapa saja bisa masuk ke dalam peti mati. Anak-anak, remaja, pemuda, apalagi orang tua. Jangan berpikir peti mati hanya untuk orang tua. Orang muda pun juga bisa mati. Jadi mari kita ingat terus bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti. Jangan sampai kita lupa. Sebab kalau kita lupa, yang pertama kita menjadi ceroboh. Hidup tidak peduli terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Padahal segala sesuatu yang kita tabur, itu yang kita tuai. Alkitab mengatakan bahwa setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Roma 14 ayat yang ke-12. Jadi tidak ada yang gratis. Kalau seseorang berlaku atau bertindak jahat terhadap orang lain, dia pasti akan menuai suatu hari. Walau hari ini kelihatannya aman-aman saja, tapi jangan kita menjadi buta nurani. Tidak peduli bahwa apa yang dia lakukan itu ada akibatnya. Tidak gratis. Kita melukai atau menyakiti orang, ada harganya. Mungkin orang yang kita lukai tidak bisa melawan kita, sehingga kita merasa aman, tidak ada bukti apa-apa. Pasti secerdik apapun kita menghindarkan diri dari akibat kejahatan. Kalau di pengadilan Tuhan, kita tidak bisa menghindar. Jangan ikut-ikutan jahat. Lebih baik kita dirugikan daripada kita untung tapi kita jahat. Kalau kita dirugikan, saudara, dan kita di pihak lemah, tidak bisa menuntut, kita diam. Tuhan akan kembalikan. Percayalah, Tuhan itu hakim yang adil. Dan sebaliknya, kalau kita berbelas kasihan kepada sesama, maka kita juga akan mendapat belas kasihan. Tuhan juga berbelas kasihan kepada kita. Tuhan akan tolong. Hal yang kedua, apabila kita lupa, maka kita tidak belajar di dunia ini. Padahal di dunia ini kita masuk ke dalam sekolah kehidupan. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang lulus itu akan masuk kerajaan surga. Yang tidak lulus tidak diperkenan masuk kerajaan surga. Yang lulus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7 ayat 21. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita tidak menyakiti atau melukai orang. Dan di setiap keputusan yang kita ambil, tepat seperti yang Allah inginkan.
Matius pasal 6 ayat 19 mengatakan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadi saudara, kita harus berusaha untuk hidup benar. Makin hari makin benar. Dan mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk itulah kita sekolah kehidupan. Gereja adalah tempat kita mendapatkan briefing, penjelasan singkat. Setelah mendapat penjelasan singkat di gereja, kita praktek dalam keseharian hidup. Ingat, kalau kita masih jahat, kita akan dipermalukan. Dan yang mengerikan, dibuang ke dalam lautan api. Kita diinjak tidak apa, karena kita mau belajar dewasa rohani. Diperlakukan tidak adil, diam. Kalau sudah punya pasangan hidup, jangan selingkuh, jangan pacaran lagi. Bahkan berpikir kotor atau melihat lawan jenis dengan cara yang salah pun tidak boleh. Kita mau suatu hari ketika kita menutup mata, Tuhan puas dengan keadaan kita. Jadi kalau sekarang umur kita makin tua, kita harus makin berberes. Finishing well. Proyek koper. Artinya proyek berkemas-kemas. Kalau kita mengerti kekekalan, maka kita tidak akan sibuk dengan yang lain. Bahkan kesibukan yang lain itu hanya diarahkan untuk kekekalan. Fokusnya kekekalan. Ironis, banyak orang itu buta nuraninya terhadap kekekalan. Padahal setiap kita ini bisa setiap saat mati. Yang ketiga, kita tidak melayani Tuhan. Padahal orang yang melayani Tuhan di bumi ini akan melayani Tuhan di surga. Melayani Tuhan adalah usaha membuat orang lain selamat. Itu penting. Selamat bukan hanya ke gereja atau menjadi orang Kristen. Selamat artinya berubah menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jangan kita mendengar fitnah yang mengatakan bahwa kita tidak bisa sempurna. Itu fitnah terhadap Tuhan. Dari perkara kecil, kita berlatih untuk sempurna. Bisa. Karena kalau kita tidak melayani Tuhan di bumi, kita tidak akan melayani Tuhan selama-lamanya. Dan kalau kita bertumbuh terus, barulah kita bisa memiliki hati Tuhan. Jangan sampai gereja menjadi seperti tempat hiburan, di mana jemaat seminggu sekali datang ke gereja, nyanyi-nyanyi, dengar khotbah, pulang, tetapi tidak ada perubahan. Atau seperti rumah sakit yang tidak memberi kesembuhan. Pertemuan dengan Tuhan itu mengubah hidup. Kualitas hidup kita itu bukan karena kita berpendidikan tinggi atau ada di lingkungan akademis perguruan tinggi. Tetapi kualitas hidup kita dibangun dari hari ke hari, ketika kita menjaga diri dari perbuatan yang salah. Dari hari ke hari, belajar untuk lebih baik lewat pengalaman hidup. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati.